touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua, sehat? Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pada sebuah kelas, tolong dipimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nah, materi kita pada pagi hari ini ialah adab menggunakan media sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian adab menggunakan media sosial. Dan yang kedua, peserta didik mengetahui pentingnya adab menggunakan media sosial. Dan yang ketiga, peserta didik mampu meyakini bahwa menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Sebelum memasuki materi, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu apa itu adab? Adab adalah tata krama, sopan santun, atau perilaku yang sesuai dengan norma agama. Nah, benar, beri aplaus kepada Nur Jamila. Nah, yang pertama, apa itu adab menggunakan media sosial? Adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Sedangkan media sosial yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kenapa adab menggunakan media sosial itu penting? Yang pertama, dampak positif yaitu memudahkan kita untuk berkomunikasi. Yang kedua, mempererat silaturahmi. Dan yang ketiga, akses informasi tercepat. Dan yang terakhir, media belajar dan bisnis. Nah, dampak negatif dari media sosial itu penting, yaitu yang pertama, dampak negatifnya yaitu hoax. Dan yang kedua, ujaran kebencian. Dan yang ketiga, konflik, pornografi dan radikalisme. Dah. Selanjutnya ada menggunakan media sosial, yaitu niat yang baik, memilih teman yang baik, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi, mengajak kepada kebaikan, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Bersikap bijak, dan yang terakhir dapat mengambil hikmah kebaikan dalam menggunakan media sosial tersebut. Apakah semuanya sudah paham? Sudah, Pak. Kalau sudah paham, Bapak aja yang bertanya ya. Ya, Pak. Apa manfaat positif ketika kita menggunakan media sosial? Ada yang tahu? Jadi manfaat positif yang kita dapatkan jika menggunakan media sosial bijak, yang pertama yaitu mendapat pengetahuan dan wawasan karena mudah mendapatkan informasi dan berita yang bermanfaat. Lalu manfaat yang kedua, memperluas pertemanan dan jaringan dengan orang-orang dari berbagai daerah bahkan negara. Yang ketiga yaitu memudahkan komunikasi dengan keluarga, teman, guru, atau rekan
yang baik karena orang lain akan lebih percaya kepada kita jika selalu jujur dalam berinteraksi. Yang kelima, menjadi sarana berbagai hal positif skill, ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang dapat bagi orang lain. Dan yang terakhir yaitu menghindari konflik dan masalah yang dapat muncul akibat penyebaran informasi palsu atau perilaku yang tidak bertanggung jawab. Nah, jawabannya benar sekali. Beri aplaus kepada Bina. Pada materi pada pagi hari ini adalah penggunaan media sosial harus disertai dengan adab yang baik agar memberikan manfaat dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Setiap muslim dituntut untuk menjaga etika dalam berkomunikasi seperti menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyebarkan hoax, serta menghormati orang lain dalam setiap interaksi. Selain itu penting untuk menyaring informasi terlebih sebelum membagikan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana kebaikan dengan menerapkan adab dalam bermedia sosial. Tercipta lingkungan digital yang aman, nyaman serta mencerminkan akhlak yang mulia sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak tutup dengan membaca hamdalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.